Karena Allah gerakkan badan kita untuk bisa duduk di majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kulsub pagi ini mengenai 3 golongan, yaitu golongan yang selamat, golongan yang menyesal, dan golongan yang tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang selamat artinya golongan yang nanti selamat ketemu Allah. Golongan yang selamat karena mereka yakin bahwa kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan golongan yang tidak selamat yaitu yang tidak ketemu Allah, golongan yang menyesal. Ini boro-boro ketemu Allah, orang nggak selamat ya. Ada juga nanti golongan yang Allah tidak diurus, tidak diurus oleh Allah. Artinya Allah nggak mau melihat, Allah nggak ngajak bicara, Allah tidak mensucikan. Jadi ada 3 golongan. Yang pertama kita tadi golongan yang selamat. Bahwa golongan yang selamat itu karena selama kehidupannya di dunia ini memenuhi perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan mereka yakin bahwa akan ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga yakin bahwa kelak akan bertemu dengan Allah. Kita buka dulu ayatnya, surat Ar-Ra'd ayat 2, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha summa stawa 'alal arsy wa sakhkharas samsa wal qamar kullu yajri li ajalim musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Ar-Ra'd ayat 2. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Dengan mengenali tanda-tanda kebesaran Allah ini, maka kita akan yakin adanya pertemuan dengan Allah. Kenapa harus yakin, Pak? Kenapa kita yakin kelak akan bertemu dengan Allah? Karena ada sebagian golongan yang tidak yakin, ada yang ragu, kemudian ada yang ingkar, ada lagi yang bahkan tidak percaya ini. Maka kita sebagai orang yang beriman yakin bahwa kelak akan bertemu Allah. Nah, golongan yang ragu ini Allah sebutkan di dalam surat Fussilat ayat 53 dan 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yutabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid.
kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak, benar. Maka tidak cukuplah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim. Sesungguhnya mereka dalam keraguan. Mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ini golongan yang ragu. Ya. Jadi golongan yang ragu adalah golongan yang memang meragukan akan pertemuan dengan Allah. Ini sudah disebutkan ya dalam surat Fussilat tadi. Kemudian ada lagi golongan yang ingkar. Golongan ingkar Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafaqqu fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalim musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Lupa dengan dirinya sendiri. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang hak, tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Nah, jadi ada yang ingkar ya Pak. Tadi ada yang apa Pak? Pertama, ada yang ragu, ada yang ingkar. Kemudian satu lagi ada yang tidak percaya Pak Zul. Malah tidak percaya ini. Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 7 dan 8. Innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa ta'ma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, nah ini tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Ini orang yang tidak percaya karena dia udah nyaman, udah tentram dengan dunianya. Maka dia, orang yang seperti ini pengen hidup lebih lama lagi. Padahal semua sudah ditentukan. Aneh ya. Karena tidak yakin, akhirnya mengingkari, bahkan tidak percaya. Nggak sadar siapa dirinya, siapa yang menciptakannya, siapa yang ngasih rezeki, siapa yang bisa bernafas, memberikan nafas kita itu. Semua itu karena orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya tadi, karena sudah settle dengan dunianya, Pak. Sehingga dia hanya tahu masalah dunia saja. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 7 itu. Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya wa hum anil akhiratihum ghafilun. Mereka mengetahui yang zahir saja, yang tampak dari kehidupan dunia. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat lalai. Jadi kalau dunianya udah terpenuhi, nyaman ya Pak ya. Udah. Mau ngapa lagi gitu. Jadi kita sebagai orang mukmin, insya Allah tidak seperti ketiga golongan tadi, yaitu golongan yang ingkar, golongan yang
tidak percaya, dan golongan yang ragu. Kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan Allah, insya Allah, amin. Nah, salah satu syarat untuk bisa bertemu Allah itu sebenarnya banyak syaratnya, tapi di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah beramal baik dan tidak syirik. Bapak udah tahu semua ini di ayat Al-Kahfi ayat 110. Ya. Itu menjadikan syarat ketika kita bertemu dengan Allah beramal soleh dan tidak membawa kesyirikan. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal soleh. Wala tusrik bihi, dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Karena kecintaan kita kepada Allah, maka Allah pun cinta. Sehingga kalau cinta dengan cinta, pasti bertemu. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang benci bertemu dengan Allah, seperti golongan tadi itu, maka Allah pun benci kepada mereka. Maka Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kita cinta ketemu Allah, Allah pun cinta bertemu kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabba Allah liqa ahu, wa man kariha liqa Allahi karihaulahu liqa ahu. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta berjumpa dengannya. Dan sebaliknya, siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun akan benci dengan bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kapan mulainya kita bertemu Allah, Pak? Kapan, Pak Zul? Sholat. Jadi ketika ketemunya itu, kalau kita ini mukmin ya, mukmin aja. Ketika mati, Pak. Ketika ruh berpisah dengan jasad, alias mati. Jadi mati ini awal pertemuan dengan Allah. Ya. Waktu di kandungan ya, Pak? Ya. Ya, ini diantaranya, Pak. Ketika itu kan belum ada kehidupan waktu tiap roh itu, Pak. Ya, kalau ini kan kita udah apa? Ya, udah beribadah lalu meninggal. Ya, ini digambarkan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 61, Pak. Iya, Pak. Iya. Jadi bertemu setelah kematian. Iya, Pak, setelah kematian. Kan ada Bukan pertama dengan Allah. ya. Kata Allah, idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusulana wa hum la yufarridun. Apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat mencabut nyawanya. Jadi sudah ditetapkan kematiannya tanggal sekian, jam sekian, lalu malaikat mencabut nyawanya. Dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Nah, setelah roh berpisah dengan jasad, kata Rasulullah, ini bagi orang yang mukmin, insya Allah kita
maka terciumlah aroma wangi hampir di semuanya, di lingkungannya tercium hawa wangi. Namun ini yang bisa mencium hamba yang dikehendaki oleh Allah. Rasulullah sendiri telah menggambarkan melalui salah satu sabdanya, aroma wangi yang keluar dari roh hamba mukmin bagaikan aroma minyak katsuri yang paling wangi yang pernah ada di dunia. Jadi memang ya yang Allah kehendaki ada yang bisa mencium harum wangi itu. Jadi setelah itu malaikat menggenggam rohnya lalu naik ke atas. Setiap di langit sampai langit ketujuh kan, setiap di langit ditanya sama malaikat penjaga langit, man hada, siapa ini? Maka dijawab oleh malaikat yang membawa roh tadi, ini adalah Fulan bin Fulan, nama yang baik yang ada di dunia. Sampailah ke langit ketujuh. Sampai langit ketujuh, maka bertemu dengan Allah, rohnya. Nah, maka Allah berfirman, uktubu fi illiyin, tulislah dalam kitab illiyin, yaitu kitab amal soleh. Nah, setelah dituliskan itu, maka dikembalikan rohnya itu ke dunia untuk menunggu hari kebangkitan. Tapi sudah di stempel Pak, tempatnya di illiyin. Nah, nanti perjalanan roh ini memang agak panjang ceritanya Pak. Ada dua kisah, roh orang mukmin dan roh orang kafir. Nah, ini sedikit saja mengenai perjumpaan pertama dengan Allah, yaitu ketika sudah mati. Ya. Lalu siapa golongan yang selamat itu, Pak? Golongan yang selamat kalau kita mengacu kepada surat An-Nisa ayat 69 disebutkan di situ ada orang nabi, yang jelas ini Pak, nabi, orang sidik, terus orang syahid dan orang soleh. Jadi ada 4 ini yang selamat dikabarkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah. Kita bacakan suratnya ayat 69 An-Nisa. Wa mayuti illaha war rasula fa ulaika ma'alladzina an'amillahu alaihim minan nabiyyi was-shodiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama-sama orang yang diberi nikmat oleh Allah. Diberi nikmat. Siapa itu? Para nabi, terus kemudian orang yang benar, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi di antara banyak itu, ya mungkin saya juga nggak bisa semuanya ya, menyampaikan semuanya. Salah satunya ada yang sangat berpotensi kita adalah mati syahid, Pak. Itu sangat berpotensi bagi kita, insya Allah bisa bertemu dengan Allah. Jadi yang selamat bertemu dengan Allah adalah diantaranya satu adalah golongan syuhada. Syuhada itu jamak ya Pak. Kalau tunggalnya yaitu syahid. Jadi secara umum syuhada adalah sebutan bagi orang-orang yang meninggal saat membela agama Allah. Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Mungkin dalam keadaan perang. Sedangkan secara istilah syuhada adalah merujuk kepada para pejuang atau pahlawan yang meninggal
dalam perjuangan mereka untuk membela agama atau membela keyakinan mereka. Inilah syuhada yang dikabarkan oleh Allah nanti akan bertemu dengan Allah karena mereka telah diberi nikmat. Nah, apa keutamaan orang-orang yang mati syahid ini? Kalau Bapak masih ingat nih, pernah saya sampaikan di sini mengenai syahid. Ada beberapa keutamaan orang yang mati syahid. Di antaranya, keutamanya orang yang mati syahid, pertama dosanya diampuni. Sejak, kalau misalnya perang ya sejak kena tebas pedang itu, Pak. Ya. Kemudian diperlihatkan tempat duduknya di surga. Ya. Kemudian diberi keamanan dari rasa takut yang besar di hari kiamat. Diberikan mahkota kemuliaan. Kemudian dinikahkan dengan 70 bidadari. Masih ingat kan Pak Anies? Nah. Terus bisa memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Ya. Nah, itulah keutamaan orang yang mati syahid yang dikabarkan nanti akan bertemu Allah. Selain orang yang mati syahid, ada lagi orang yang selamat bertemu Allah, yaitu al-jamaah. Siapa al-jamaah? Al-jamaah adalah satu golongan daripada 73 golongan yang terpecah belah. Kata Nabi SAW, Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Maka satu di surga dan 70 di neraka. Dan Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Maka satu di surga dan 71 di neraka. Dan demi jiwaku yang di tangannya, sungguh umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Maka satu di surga dan 72 di neraka. Mendengar ini sahabat bertanya, wahai Rasul Allah, siapa mereka itu? Maka beliau menjawab, mereka adalah al-jamaah. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya al-jamaah. Nah, kemudian golongan yang tidak selamat. Golongan ini kelak akan menyesal. Karena waktu di dunia ketika dilimpahkan rezekinya ternyata dia pelit, Pak. Tidak mau menginfakkan, berzakat dan lain sebagainya. Dia lalai. Padahal bisa boleh jadi ini juga orang muslim. Maka bersyukurlah ketika kita ini masih diberi kesempatan untuk bisa menjadi orang yang dermawan. Walaupun dalam keadaan sempit, tetap kita berusaha. Bukan masalah besar kecilnya yang kita sedekahkan, kita infakkan, tapi karena kemauan hati kita untuk memberikan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Anto, ya, rezeki ini. Nah, orang yang pelit itu kenapa tidak selamat nantinya atau menyesal? Karena dia jauh dengan Allah. Al-bakhilu ba'idum minallah. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Ya, wa ba'idum minannar. Wa ba'idum minal jannah. Jauh dengan surga. Wa qaribum minannar. Jadi orang pelit ini jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat dengan
neraka. Nah, akan menyesal orang yang pelit ini ketika mereka mati dan sesudah mati dia pengen hidup kembali. Minta supaya dihidupkan walaupun hanya sebentar saja. Ya, mari Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Munafikun ayat 10 itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Ya. Infakkanlah sebagian rezeki yang aku berikan kepadamu sebelum datangnya kematian. Wa yaqula wa saddaqo minas sholihin, agar aku bisa menjadi orang yang gemar sedekah dan beramal soleh. Nah, itu menjadi penyesalan. Padahal nggak mungkin dia dihidupkan, dikembalikan lagi. Jadi nyesel. Kemudian golongan kedua yang menyesal, yaitu orang yang seperti tadi tidak yakin. Tidak yakin akan akhirat nanti. Allah katakan di dalam surat 32. Surat apa itu, Pak? As-Sajdah ayat 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Ini menundukkan di hadapan Tuhannya ini bertemu apa enggak, Pak? Dalam tafsirnya ini enggak bisa bertemu. Tapi banyak orang-orang yang walaupun berdosa tetap ditanya dulu sama Allah. Tapi tidak bertemu tuh. Itulah maha adilnya Allah untuk memberikan kesaksian. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami orang-orang yang yakin. Jadi ngaku orang yang yakin, tapi sudah telat. Karena sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang menyesal karena tidak mengindahkan seruan Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 44. Wa anzirin nasa yauma ya'tihimul adabu fayaqul alladzina dzallamu rabbana akharna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam yakunul aqsamtum min qablu malakum min jarlin. Benar ya Pak ya? Jawalin ya, jawal. Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia. Walaupun sebentar, niscaya kami akan mematuhi Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Maka kepada kalian dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Ya tadi Pak, merasa nyaman, merasa tentram, settle dengan dunia, udah merasa dia tidak akan binasa. Nah itulah orang-orang yang menyesal, pengen kembali ke dunia. Hanya untuk beramal soleh, untuk bersedekah, untuk yakin. Padahal itu semua nonsen, nggak bakal.
Nah, selain itu orang yang menyesal karena waktu di dunia melalaikan amal soleh. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Dan dia orang yang menyesal ini kan semuanya pengen hidup kembali, Pak. Pengen dikembalikan ke dunia. Hatta idza jaa ahaddahumul mautu qala rabbir ji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Agar kamu dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Kata Allah, sekali-kali tidak. Kalla. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah-barzah, benteng-benteng penutup, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi ini istilahnya ya hanya omong-omong gitu. Ya. Karena nggak mungkin dia akan seperti itu, karena hanya dalih saja, hanya ngomong saja, Pak. Yang kelima, nah ini nanti orang-orang Muslim itu akan terkenal, Pak. Karena orang yang menyesal kelak pengen jadi orang Muslim. Jadi orang Muslim ini menjadi keinginan bagi orang-orang kafir kelak, Pak. Karena setelah diperlihatkan tempat kembalinya, mereka menyesal dan pengen jadi orang Islam. Jadi Islam nanti menjadi idaman, Pak, populer di sana, Pak. Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat 2, Pak. Surat 15. Rubama yawaddul ladzina kafaru laukanu muslimin. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu waktu hidup di dunia pengen menjadi orang Muslim. Maka beruntung, Pak, kita yang sekarang sudah menjadi Muslim. Jangan sampai berbalik. Pasti nanti akan menyesal, pengen hidup kembali, dan itu tidak mungkin. Ya. Yang keenam, yaitu menyesal karena waktu hidup di dunia tidak bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh ini kira-kira bohong nggak, Pak? Nipu enggak? Orang-orang soleh tidak bercampur antara air dan minyak. Yang pasti jujur. Kalau ada orang yang suka maksiat, suka judi, minum khamr, kira-kira bergaul dengan orang soleh enggak? Enggak ya, Pak ya? Iya, makanya itu air dan minyak seperti itu, Pak. Maka kumpulannya orang pembohong, penipu ya sama gerombolannya dengan orang yang seperti itu. Nah, ini Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 27, 28, 29. Wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani attakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya. Seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Jadinya nyesel. Ya wailata laitani lam attakhid
fulanan khalilan. Wahai, celaka aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Nyesel lagi, Pak. Laqad adallani ani zikri ba'da ja'ani. Wa kana syaitanu li insani jadula. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Aduwwu mubin, ya, musuh yang nyata. Nah, itulah resiko kalau tidak bergaul dengan orang soleh, karena agama seseorang itu tergantung temannya. Sebagaimana orang bergaul dengan penjual minyak wangi, pasti akan kecipratan wanginya. Jadi ketika kita masih diberi kesempatan, banyak bergaullah dengan orang-orang soleh. Minimal orang yang jauh dari kemaksiatan. Nah, dengan begitu insya Allah bisa selamat. Nah, yang golongan yang ketiga, yaitu golongan yang tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada banyak, Pak, tapi nggak mungkin saya sebutkan semua nih. Ada, kalau catatan saya ada 16 golongan yang tidak diurus. Itu orang yang tidak dihiraukan oleh Allah pada hari kiamat. Saya mengambil dari Imam Nawawi dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau melampirkan hadis perihal orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat kelak. Hadisnya memang agak panjang ini. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda dari riwayat Abu Hurairah, ada 3 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan bercakap-cakap dengan mereka. Allah tidak akan memandang mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka adalah siksaan yang pedih. Siapa saja? Yaitu seseorang yang mempunyai kelebihan air di tengah padang pasir saat dalam perjalanan, tetapi ia tidak mau memberikan orang lain yang membutuhkannya. Jadi ketika orang musafir di tengah padang pasir, tapi ada orang yang mempunyai air, tapi tidak mau mengasih ketika orang itu minta, maka ini termasuk orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Kemudian seseorang yang menawar suatu barang milik orang lain. Nah ini, Pak, kemarin, Pak. Seseorang yang menawar suatu barang milik orang lain sesudah asar, kemudian dia bersumpah dengan nama Allah untuk mengambilnya atau membelinya dengan syarat begini begitu. Lalu disetujuinya, tetapi kemudian ia mengkhianatinya. Jadi udah ditawar, tapi belum dibayar, tapi ditawar oleh orang lain, tapi dikhianatin. Kemudian yang ketiga, seseorang yang berjanji untuk membaiat atau mendukung pemimpinnya hanya karena dunia, karena harta, di mana bila permintaannya dipenuhi maka ia menepati janjinya, dan apabila permintaannya tidak dipenuhi maka ia tidak mau menepati janjinya. Muttafaqun alaih. Ini masih banyak lagi, Pak. Di antaranya orang yang tidak diajak bicara nanti, orang tua yang berzina. Nah, ini keberangkatan ini ya. Orang tua yang berzina, Pak. Pemimpin yang bohong pada rakyatnya. Orang miskin yang sombong. Nah, ini udah miskin sombong lagi. Ya, ada lagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Perempuan yang menyerupai laki-laki.
Atau sebaliknya, mucikari termasuk Pak. Ya Bu? Ya, perempuan menyerupai laki-laki. Jadi disengaja itu pakai apa itu? Anting itu Pak. Iya. Ya itulah diantaranya ya orang-orang yang nanti tidak diurus oleh Allah. Mudah-mudahan tidak termasuk yang ini. Ya demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali masih ada waktu atau kita akhiri? Oh boleh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersirat bahwa secara fisik atau pada saatnya Allah akan memperlihatkan kekuasaannya hanya tidak secara fisik gitu. Iya. Iya. Baik. Jadi ketika seseorang nanti sudah dimasukkan ke dalam surga, nanti Allah akan mendatangi para penduduk surga. Apakah kamu sudah puas apa yang kau nikmati di surga ini? Kira-kira gitulah redaksinya ya. Maka dijawab, kami sudah sangat puas. Apakah ada tambahan lagi? Cukup ya Allah, kami sudah puas. Terus Allah berfirman, aku tambahkan kepadamu mulai saat ini. Aku menghilangkan murkaku, aku ridho kepadamu, dan engkau bisa melihat aku. Nah, tapi itu udah di surga. Nah, kalau yang lain-lain itu belum, Pak. Pada pertemuan pertama itu juga belum melihat secara fisiknya. Secara fisik itu bisa nanti ketika di surganya. Itu ya, Pak. Tapi kita jangan bayangin, Pak. Jangan bayangin fisik Allah, enggak boleh, Pak, itu, Pak. Tapi kita meyakini bahwa kita akan bertemu dengan Allah secara fisik nanti, Pak. Itu Pak Eri. Terima kasih. Baik, kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.